Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, lan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Ibnu Umar, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat den halalake lana kedue kita apa maitatani padang luru, wadamani lan getih luru, wa amal maitatani lan anapun utawi batang luru, faljara dumangka iku walang, wal hutu lan iwak, wa amad damani lan anapun utawi getih luru iku fatihalu iku limpo, wal kabidu lan jantung. Akhrajahu ngetokake hadis sapa Ahmadun, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah, wa fihi lan iku ing dalam hadis dhafun utawi apes. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan 2 darah itu adalah hati dan jantung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan hadis ini dinilai sebagai hadis dhaif. Hadis ini menjelaskan tentang hukum memakan makanan yang diperbolehkan seperti belalang dan ikan. Belalang itu boleh dimakan dan halal dimakan, begitupun juga ikan laut atau ikan tawar atau hewan yang hidup di air saja. Itu boleh dimakan dan halal untuk dimakan. Ini perlu ditekankan kembali bahwa hewan yang hidup di air saja boleh dimakan. Akan tetapi jika bisa hidup di air dan di darat, maka haram untuk dimakan. Lalu apakah ada hewan yang bisa hidup di air dan di darat? Jelas ada. Seperti hewan golongan amfibi, yaitu katak. Katak itu bisa hidup lama di darat dan bisa hidup lama di air. Dan hewan yang termasuk hidup di 2 alam kita sebut sebagai hewan amfibi, itu hukumnya haram dimakan. Selanjutnya dalam hadis ini pula dijelaskan memakan darah diperbolehkan hanya pada 2 jenis, yaitu hati dan jantung. Berarti selain 2 darah itu tidak diperbolehkan. Sebagai contoh, kita memasak darah hewan kurban atau yang disebut dengan dede. Itu adalah haram dimakan. Jelas dalam hadis ini bahwa memakan jenis darah selain hati dan jantung tidak diperkenankan. Nah, jika misalnya kita memakan paru-paru hewan kurban atau usus yang dimasak untuk soto, gulai dan sebagainya, apakah itu termasuk haram? Jawabannya tidak haram, karena usus, paru, ginjal dan lain sebagainya tidak termasuk jenis darah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan untuk memakan usus, ginjal, paru-paru hewan kurban kita diperbolehkan atau halal dimakan. Wallahu a'lam bishawab.